Ini Imam Syafi'i, nama panjangnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muthalib. Umi doain anak-anak mau tolab ilmu. Umi ikhlas nak, carilah ilmu yang banyak, kita ketemu di akhirat. Setelah meminta izin kepada ibunya dan sang ibu mengikhlaskan kepergian anaknya untuk mencari ilmu, Imam Syafi'i pun dengan berat hati harus meninggalkan ibunya sendiri di rumah. Karena ayahnya sudah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Imam Syafi'i pun berangkat ke Madinah dengan tujuan berguru kepada Imam Maliki. Beliau dikenal sebagai ulama besar yang ada di Madinah. Guru Imam Syafi'i di Makkah mengaku telah kehabisan ilmu untuk Imam Syafi'i. Lalu, sang guru mengirim Imam Syafi'i ke Madinah. Syafi'i, sudah habis ilmuku, pergi engkau ke Madinah. Assalamualaikum ya ahi. Waalaikumsalam. Kelihatannya antum ke arah barat. Betul, kami mau ke Madinah. Boleh saya ikut rombongan antum? Dengan senang hati. Secara kebetulan, Imam Syafi'i bertemu kabilah yang mau berangkat ke Madinah. Imam Syafi'i pun bareng bersama kabilah tersebut. Di perbatasan kota mereka berpisah. Imam Syafi'i lanjut ke kediaman Imam Maliki. Sedangkan kabilah ke arah lain. Syekh, ana mau tolab ilmu sama antum. Izinkan saya. Silahkan Syafi'i, ana terima. Sejak saat itu, Imam Syafi'i resmi menjadi murid Imam Malik. Dengan tekun Imam Syafi'i belajar hingga semua ilmu yang ada di Imam Maliki mampu diserap. Baiklah, sekarang kita bahas soal waris. Mulai dari harta warisan sampai pewarisnya. Syafi'i, semua ilmu ana sudah antum serap. Habis sudah. Sekarang kau timba ilmu ke Irak, cari murid Imam Hanafi. Baik Syekh, ana ke Irak mencari murid Imam Hanafi. Semoga Allah berikan kelancaran. Dengan restu sang guru, Imam Syafi'i berangkat ke Irak untuk mencari murid Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi sudah meninggal, jadi untuk mendapatkan ilmunya harus melalui muridnya Imam Hanafi. Dengan niat yang kuat, Imam Syafi'i akhirnya ketemu murid kesayangan Imam Hanafi. Ya Syekh, ana Syafi'i, murid Imam Malik. Saya sengaja kesini mau tolab ilmu. Oh ya, dengan senang hati, ana terima. Imam Syafi'i pun belajar semua ilmu Imam Hanafi, hingga semua ilmu Imam Hanafi bisa diserap. Untuk pembahasan hari ini rasanya cukup. Besok kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Dan ia dipercaya menjadi guru di Irak. Majelis Ta'lim Ilmu Imam Syafi'i mulai diminati. Dari sedikit muridnya menjadi banyak, dan beliau dipercaya oleh masyarakat Irak sebagai ulama besar. Hingga akhirnya dipercaya juga menjadi imam besar dan mufti besar, tempat orang-orang bertanya tentang ilmu. Sebab beliau sangat menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai ilmu hadits, tafsir, bahasa, filsafat,